warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama ikuti doa ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Lanjutkan. Ya, sudah bangun sekarang semuanya ya? Alhamdulillah. Nikmat banget. Tadi saya dengar ada suara yang tidur, Masya Allah. Cerita sedikit ya. Jadi di profesi saya, psikolog, itu saya menemukan banyak sekali pasien yang mengalami kesulitan tidur karena berbagai masalah yang menimpa hidupnya, sehingga harta yang dia miliki tidak mampu mengganti kenikmatan sekedar hanya untuk tidur. Obatnya ternyata ada di Manakiban. Mulai start tanbih sudah mulai ngantuk sampai selesai, alhamdulillah akhirnya ketemu penyembuhnya di tempat manakib ya. Alhamdulillah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha awliya'ahu fathan mubina wa fawwazahum fawzan 'azima. Allahumma sholli 'alan nabiyil hasyimiyyi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim taslima. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ayat. Subhanallahul ilahi al-maqsudi wa ridha wa bi'aqli muhabbataka wa marifatuka. Kehadapan yang mulia Guru Agung Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghausifullah Masrur. Semoga Allah senantiasa limpahkan karunia, sehat jasmaninya, dipanjangkan usia dunianya, ditambah-tambah berkah karomahnya, kepada kita semua. Al-Fatihah. Yang sama-sama kita cintai, Wakil Talqin Bersabah Aus Aida, Ketua DP, Ketua Juhuda, juga pemangku manakib Bapak Muhammad Nisa dan keluarga, juga sebagai Ketua DPW Juhuda Kabupaten Cirebon, Ikhwan Ahwat Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Semoga Allah senantiasa limpahkan karunia, sehat jasmani juga rohani, dipanjangkan usia dunianya, ditambah-tambah berkahnya, keberlimpahannya, kekayaannya, kemakmurannya, kesejahteraannya. Al-Fatihah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257 yang tadi saya sedikit lantunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan zulumati, segala kejelekan-kejelekan diganti dengan nur, berganti dengan nur, cahaya. Mengeluarkan segala keburukan di dalam diri kita diganti dengan cahaya. Berbeda dengan orang yang kafir. Orang yang kafir itu
Yang melindunginya adalah taghut atau setan. Dan setan itu mengganti nur itu dengan kejelekan. Orang-orang kafir, mereka itu kekal di neraka. Nauzubillah min dzalik. Mereka yang mengganti, yang tergantikan kebaikannya dengan keburukan, itu kekal. Nauzubillah min dzalik. Allah melindungi kita. Allah melindungi orang yang beriman, orang yang telah ditanami iman. Siapakah yang telah memperoleh iman itu? Yang telah memperoleh hak zikir dari guru kita semua, Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Bersyukur. Di sini tempatnya cahaya, di sini tempat menjemput cahaya. Karena di sini kita berkumpul bersama para ahli silsilah Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Para ahli la ilaha illallah. Sehingga kita semua terbawa suci. Tempat ini terbawa suci. Lingkungan sini semua terbawa suci. Kalau kita pengen ke tanah suci, Mekah dan Madinah, itu membutuhkan uang besar. Kalau nggak punya uang, menangis kita nggak pernah bisa ke sana. Yang punya uang pun sudah 2 tahun tidak bisa ke tanah suci. Tapi tanah ini terbawa suci. Karena apa? Tubuh kita ini terbuat dari tanah. Sucinya karena apa? Ditanamkan di dalam kolbunya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sehingga tanah ini menjadi suci. Alhamdulillah. Fokus di mana pribadi. Kita belajar untuk fokus di sini. Fokus istiqomah. Kalau ingin mencapai sukses, kalau dalam dunia bisnis, fokus, komitmen, konsisten. Itu dalam dunia bisnis. Sama. Di sini kita pengen sukses. Kembali kepada Allah. Pengen sukses, cepat sampai kepada Allah. Fokus, komitmen, konsisten. Konsisten itu adalah istiqomah. Fokus mengikuti guru. Komitmen mengikuti guru, konsisten mengikuti guru. Wah, semulia itukah kita mengikuti guru yang mulia, yang agung. Nah, bicara tentang fokus, saya pengen bertanya, mengapa sebelum manqobah lalu ada uluk salam dulu, unjuk salam dulu kepada Tuan Syekh silsilah 19? Hafal? Ya Imam al-Muttaqin, ya Sofwatal Abidin, ya Qawiyal Arkan, ya Habibur Rahman, ya Kalamil Qadim, ya Syifa'as Saqam, ya Syifa'as Asqamis Saqam. Mengapa itu dibaca dulu? Ada yang tahu alasannya? Merefokuskan kembali supaya fokus. Oleh karena itu Abah meminta itu baca lagi, ya, karena melihat makanan yang berlimpah, ngantuk, mungkin tergoda oleh handphone yang bunyi, atau mungkin pikiran kita melayang, dengan kita sempat tertidur, akhirnya fokus kita sempat terganggu. Karena kita sedang apa? Sedang online. Perspektif online itu bukan hanya perkara handphone. Sejak kita mulai mengawali manakib ini, kita sudah online. Robito itu online. Robito adalah menghubungkan ruh kita dengan ruh guru, mengkaitkan, menggabungkan. Dan hakikatnya Robito adalah melaksanakan segala amaliyah yang sudah diajarkan, yang sudah dibimbingkan, yang sudah dicontohkan oleh guru kita semua, Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslum. Itu fokus, ya.
kita aja kalau misalkan sedang telepon WhatsApp, terganggu itu jaringan, itu tidak terdengar jelas. Betul nggak? Tidak terdengar jelas pembicaraan itu. Sama ini juga, gangguan online, daring, apalagi sekarang lagi musimnya. Semua sekarang pakai online. Sama. Kita sedang online. Jadi harus hati-hati, fokus kita harus kita jaga. Fokus adalah bagaimana kita memusatkan perhatian pikiran dengan hati ke satu titik. Apa tujuan kita? Duduk di sini untuk apa? Fokus. Nah, dengan unjuk salam tadi adalah merefokuskan kembali. Sehingga akhirnya kita semua sama-sama sedang fokus untuk melaksanakan amaliyah yang dicintai oleh guru kita semua. Pertanyaannya sekarang, mengapa guru agung kita begitu sangat diagungkan sekali, dimuliakan sekali, diposisikannya benar-benar agung? Mengapa? Ada pertanyaan itu. Saya pernah mendengar di luar sana. Teh Ice, betapa Teh Ice sangat mengkultuskan sekali. Oh, bukan kultus. Sangat diagungkan sekali, sangat dimuliakan sekali. Jawabannya adalah, sebagai murid yang sedang belajar bertoriko, ada murid terhadap guru mursyid memang harus wajib memuliakan gurunya. Wajib memuliakan gurunya. Di torikoh apapun, di torikoh manapun, sama. Ada murid kepada guru mursyid harus memuliakan. Di mana murid harus mengkokohkan, memposisikan, meyakini bahwa segala kebaikan-kebaikan yang diperoleh oleh murid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui wasilah guru. Jangan diakui kehebatan kita sendiri. Mengapa seperti itu? Itulah kasih sayang seorang guru. Sifat yang diwarisi oleh Rasul kepada guru. Salah satu sifat Rasul pada saat sedang mendidik umatnya, salah satunya adalah azizun. Surat At-Taubah ayat 128. Azizun. Empati kalau bahasa psikologi. Betapa guru kita ini sangat empati kepada kita. Ada simpati, ada empati. Kalau contohnya begini, teman kita sakit, simpati cuma, aduh kasihan ya, semoga cepat sembuh. Kalau empati beda lagi. Segala kekurangannya, segala kebutuhannya, kita perlakukan dia sebagai saudara, kita kirim kebutuhannya, apa yang kekurangannya kita beri, kemudian kita berikan layanan sampai dia sembuh. Kepedulian kita sampai tuntas. Itu empati. Azizun adalah seperti itu. Bagaimana guru kita ini merasakan beban hidup kita, merasakan setiap sekecil apapun masalah yang kita punya, yang membebani hidup kita. Guru kita menolong kita tidak tahu kapan beliau menolong kita kan. Untuk itulah makanya guru kita tidak pernah tidur, karena peduli sama kita, peduli, sayang, menolong kita. Sampai Allah menurunkan jalan kemudahan buat kita. Sampai sejauh itu. Dulu saya tidak paham. Ketika Abah dulu selalu mengatakan, nuhun Abah. Abah awas kepada Abah Anom dulu. Nuhun Abah. Apa? Sadana oge ti Abah, sadana oge ti Abah. Saya masih mau dibodoh dulu. Kok dari Abah bukan dari Allah gitu. Dan ini semua adalah perjuangan bapak saya gitu. Bapak saya yang kerja, bapak saya yang berusaha. Tapi dari mulutnya selalu terucap nuhun Abah, saya dan adikmu Abah. Terima kasih ya Abah. Semuanya juga dari Abah, dari Abah Anu begitu. Kepedulian guru kita ini bukan hanya masalah dunia, tapi sampai masalah akhirat. Ruh kita itu yang paling penting.
Mungkin kita baru akan menyadari nanti kalau ruh kita sudah keluar dari raga ini, baru kita sangat paham peran beliau itu seperti apa. Kan tidak mungkin kalau kita harus mencoba meninggal dunia dulu kan. Bayangkan kalau tidak ada guru, mau gimana kita, dunia ini mau seperti apa. Oleh karena itu mengapa kita harus sefrekuensi dengan guru. Apa perintah guru kita ikutin, apa arahan-arahannya kita ikutin, satu paket. Karena kepedulian guru sama kita begitu besar, oleh karena itu segala kebutuhan kita dipenuhi oleh beliau, dibantu, ditolong, didoakan, diangkat, diusulkan ruh kita kepada Allah. Kitanya harus menyamakan satu frekuensi dengan beliau supaya tidak berat. Sekarang bayangkan, kita mau berjalan nih, nanjak nih. Ilustrasinya kita mau berjalan nih, nanjak ya. Tapi kita membawa segala beban. Bawa tas, bawa ransel, bawa jaket, topi tebal, sepatunya yang tebal. Cepat sampai apa lambat sampai? Lambat. Untuk itulah mengapa di dalam bertoriko, di dalam belajar bertoriko, kita harus melepas segala yang melekat di dalam tubuh kita. Itu adalah ujian terbesar bagi murid-murid yang sedang belajar bertoriko. Melepas kepala, simpan di lemari. Jangan banyak tanya. Melepas jaket kebesaran, melepas siapa status sosial kita, melepas apa yang kita punya, sebanyak apa harta yang kita punya. Melepas diri kita siapa, melepas kita memiliki apa, golongan apa kita, secantik apa kita, seganteng apa kita, semampu apa. Semua itu gak ada arti apa-apa. Lepaskan semua itu. Sami'na wa ata'na. Ikut guru, titik. Tidak ada tawar-menawar. Ketika di Manaqib kemarin pengarsa Abah menyampaikan, yang mau ikut Abah, coba perhatikannya pakai rasa. Abah menyampaikannya dengan rasa, bukan dengan ini. Didengarnya kemarin pakai rasa. Karena kita sudah terbiasa robito, terhubung, melaksanakan amalia. Dengarkan pakai rasa. Ruh kita punya pendengaran, ada rasa di dalam itu. Yang mau ikut Abah, tanggalkan. Alhamdulillah, menyebut pun sudah tidak berani sekarang, apalagi menghisap. Alhamdulillah. Berarti apa? Betapa pedulinya. Berarti itu kalimat yang muncul adalah bukan urusan dohir, tapi urusan ruh. Sekali lagi, masa kita harus mencoba meninggal dunia dulu, baru tahu asap rokok itu baunya seperti apa bagi ruh. Sebau apa asap rokok itu bagi ruh itu. Jadilah manusia yang ramah lingkungan, ramah bagi diri, ramah bagi orang lain, ramah bagi ruh-ruh lain yang sedang bersuci, yang ingin pulang. Jangan biarkan bau. Berat itu. Sama aja seperti di dunia kekurangan oksigen. Baunya itu merusak diri dan mengganggu orang lain. Akhirnya apa? Harusnya cepat jadi lambat. Kan pengen cepat sampai ruh kita. Kita kan tidak tahu kapan kita mau diambil. Di luaran sana sangat mencekam loh. Semua orang takut mati. Karena tertakut-takuti oleh berita yang faktanya itu benar atau tidak, kita tidak tahu. Karena yang samar dan yang nyata hanya Allah yang tahu. Tapi yang kita takut hanya kepada Allah, bukan takut terhadap yang terlihat dan tak terlihat. Semua hanya materi dan makhluk Allah. Kita hanya takut kepada Allah. Itu kondisi psikologis yang dimiliki oleh setiap insan, setiap individu. Manakala di dalam kolbunya sudah memiliki takwa dan iman, dia pasti takut kepada Allah. Dan pasti jalankan segala perintahnya. Perintah Allah dijalankan, perintah Rasul diikuti, perintah guru juga diikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu dasarnya.
Pengen dapat cinta Allah, pengen dapat cinta Rasul, ikuti. Allah pasti mencintai kita, Rasul mencintai kita kalau kita ikut. Guru pasti cinta sama kita. Itu masalah timbal balik. Timbal balik. Kita diberi modal oleh guru kita, zikir. Lidah kita selalu mengucap zikir. Menyebut, kalau cinta itu ada bukti. Sepasang suami istri saling mencinta, pasti sering disebut-sebut, betul gak? Perjaka dan perawan saling pacaran, pasti selalu diceritakan namanya. Si A, si B, si A, si B. Karena mereka saling mencinta. Selalu menyebut, selalu mengingat, selalu merasa rindu. Beban rindu ini ingin segera bertemu. Rindu kepada Allah, rindu kepada Rasul, rindu kepada guru, datang ke manakib. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada guru. Amalkan semua amalian. Menyebut, mengingat, merasa. Menyebut, mengingat, merasa. Isinya zikir semua. Mau makan teringat padamu. Serius amat ini, tidur apa? Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau makan, mau apapun teringat padamu, kekasihku Allah. Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu. Terus apa lagi? Di semua waktuku ada bayangmu, kekasihku Allah. Gitu atuh, Bu, bantuin. Ku menangisku karena rindu Allah. Tuh, nyambung. Ku bersedih, sedihku karena rindu Allah. Aku rindu Allah, rindu padamu. Terima kasih kepada backing vokal. Serius amat. Menyebut, mengingat, merasa. Zikir la ilaha illallah. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.